Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi nih sama Bang Kim. Terima kasih udah setia mendengarkan cerita-cerita seru dari kaum review. Untuk kalian yang belum subrek, jangan lupa untuk pencet tombol subreknya. Dan jangan lupa juga buat like dan komen ya. Kali ini Bang Kim bakal bawain review komik yang menceritakan seorang anak muda yang berubah menjadi sang legendaris dan menjadi buronan semua orang di dunia game. Gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Scene diawali terlihat sebuah desa dan sekumpulan warga sedang mengurus ladang yang dibantu oleh seorang pemuda demi menaikkan poin reputasi di dalam dunia game. Nama game tersebut adalah Calamity of Divine Real yang baru saja dirilis seminggu ini. Setelah pemuda selesai membantu warga yang sedang berkebun, ia diberikan imbalan oleh warga. Tetapi pemuda tersebut menolaknya dengan alasan membantu warga dengan ikhlas, tanpa pamrih. Tetapi di balik itu semua, ia berharap mendapatkan sebuah poin reputasi yang banyak agar di dunia game naik kelas menjadi paladin. Pemuda tersebut sudah mengumpulkan 9 poin reputasi dan membutuhkan 1 poin lagi agar menjadi seorang paladin. Diketahui pemuda tersebut bernama Yehu. Di dunia game ia masih level 1 dan belum memiliki kelas. Ia terlihat sangat senang ketika mendapatkan poin reputasi setelah membantu warga merawat ladang. Setelah ia membantu warga, ia bergegas pergi untuk mencari orang yang butuh bantuan tanpa imbalan agar mendapatkan poin reputasi dan segera naik kelas menjadi paladin. Di tengah perjalanan ia sangat senang karena melihat seorang kakek yang tampak sedang kesusahan dan memerlukan bantuan. Langsung saja Yehu menemui kakek tersebut. Yehu pun bertanya kepada kakek itu apakah butuh bantuan. Kakek tersebut pun menjawab, "Ya, aku perlu bantuan. Hanya saja aku ragu apakah kau mau membantuku atau tidak." Yehu menjawab, "Serahkan saja kepadaku, aku mampu mengerjakan semua tugas yang kau beri." Kakek tersebut menyuruh Yehu untuk mengantarkan cincin ke kota Mal. Yehu sedikit bingung karena kota sudah dekat, tetapi kakek tersebut malah minta bantuan kepadanya. Karena butuh poin reputasi agar naik kelas, ia mengesampingkan kecurigaannya dan memilih untuk membantu kakek tersebut. Kakek tersebut menyuruhnya untuk bersiap menerima cincin. Langsung saja kakek tersebut melemparkan cincin ke Yehu. Cincin tersebut pun langsung terpasang ke jari telunjuk Yehu. Yehu pun kaget karena pakaiannya seketika robek dan seperti mendapatkan kekuatan baru. Pakaian dan pedang Yehu pun berubah. Ia bingung apa yang sebenarnya terjadi padanya. Tiba-tiba muncul peringatan dari game bahwasannya ia telah melakukan perubahan menjadi seorang tiran. Yehu segera membuka menu profil game. Ia kaget bahwa kelasnya berubah menjadi tiran dan poin reputasi yang susah payah ia dapatkan dari 9 berubah menjadi minus 100. Melihat Yehu sudah menjadi tiran, kakek tersebut pun tersenyum. Ia berkata pada Yehu, jika Yehu bingung dan butuh bantuan, dia boleh bertanya padanya. Dengan penuh amarah, Yehu berkata, "Apa yang kau katakan, pria tua busuk? Aku tidak ada masalah denganmu. Kenapa kau membuatku seperti ini?" Dengan amarah yang menggebu, Yehu mencekik kakek tua tersebut dan berkata, "Kau mengacaukan segalanya." Dengan tenang, kakek menjelaskan bahwa menjadi tiran bukanlah hal yang buruk dan memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dibanding paladin. Mendengar kata kakek tersebut, Yehu malu-malu dan bertanya, apakah benar tiran lebih kuat? Kakek tua tersebut menjelaskan bahwa Yehu adalah seorang bintang di kelas tiran. Seketika Yehu teringat bahwa poin reputasinya adalah minus 100, yang artinya banyak aksi dan perlakuannya yang telah dilarang dalam peraturan game. Yehu termenung sejenak. Ia berpikir akan membuat akun baru ketika dalam keadaan terdesak.
Di ujung perpisahan, kakek tersebut memberikan Yehu sebuah kekuatan super. Ia kaget dan bingung akan kekuatan apa yang diberikan kepada dirinya. Ia merasa tertipu oleh kakek tua tersebut. Yehu pun akhirnya melanjutkan perjalanan menuju kota Malk. Ia berpikir untuk mendaftarkan akun ulang. Tibanya Yehu di depan gerbang kota Malk, ia melihat ada dua penjaga gerbang yang berpakaian baju perang besi lengkap dengan senjatanya. Yehu berjalan mendekati gerbang dan meminta penjaga pintu untuk membukakan gerbang untuknya. Sayangnya dia dihadang dan disuruh berhenti mendekati gerbang kota Malk. Jika ia tetap mendekat, maka kedua penjaga akan menyerang Yehu. Sambil berjalan, Yehu kebingungan. Ia menoleh kanan kiri lalu berkata, "Kau bicara kepadaku? Aku bukan orang jahat." Melihat Yehu tetap mendekati gerbang, sontak salah satu penjaga berteriak dan mengajak penjaga lainnya untuk menyerang dan menangkap Yehu. Yehu lari ketakutan dan merasa dirinya tidak akan pernah bisa kembali ke kota Malk. Yehu kaget, tiba-tiba muncul pemberitahuan game untuk mengaktifkan kekuatannya. Saat berlari, Yehu tersandung oleh batu dan terjatuh. Posisinya sudah dikelilingi oleh para penjaga. Di keadaan terdesak, Yehu mengaktifkan kekuatannya dan berpikir setelah ini dia akan membuat akun baru. Salah satu penjaga menyerang Yehu sambil meneriakinya. Yehu pun bergegas mengambil pedang dan melawan penjaga tersebut dengan kekuatannya. Dengan mudahnya Yehu mengalahkan para pasukan penjaga gerbang tersebut. Kekuatan dari pedangnya memiliki critical hit 1000. Yehu seperti di bawah pengaruh kekuatan dari tiran. Ia kaget dengan kekuatan tiran dan meminta maaf pada penjaga gerbang. Salah satu dari penjaga yang masih bertahan terus menyerang dan ingin membunuh Yehu. Semua penjaga gerbang menggunakan jurusnya masing-masing. Tampak Yehu ingin mengakhiri pertarungan dengan seluruh penjaga dan segera menghabisi seluruh penjaga tersebut. Yehu masih tidak menyangka dengan kekuatannya yang sangat super. Ia mampu mengalahkan pasukan penjaga hanya seorang diri dengan kekuatan dari kakek tersebut. Ia merasa keberuntungan masih berpihak padanya. Jika Yehu tertangkap atau terbunuh oleh penjaga, maka dirinya akan dipenjara selama 48 jam dan akunnya akan diblok selama 48 jam. Merasa tidak aman, Yehu melanjutkan perjalanan. Dirinya ingin mencoba keberuntungan di kota selanjutnya, yaitu kota kekacauan. Tiba-tiba datang sosok pemimpin dari pasukan penjaga. Melihat kondisi anggotanya yang kalah melawan Yehu, ia merasa datang terlambat karena seluruh pasukannya kalah hanya melawan Yehu. Sang pemimpin semakin marah ketika anggota pasukan penjaga menanyakan semua anggota kalah hanya melawan satu orang. Sang pemimpin pun berteriak dengan lantangnya menyuruh untuk menangkap Yehu dan memberikan hadiah sebesar 200 koin emas bagi yang berhasil menangkap Yehu. Sementara itu, Yehu pun melanjutkan perjalanannya menuju kota kekacauan. Yehu kaget melihat pemberitahuan bahwa hadiah yang diberikan pada orang yang berhasil menangkap dirinya sebesar 200 koin emas. Ia sudah menjadi buronan. Sambil berjalan menuju kota kekacauan, Yehu masih kepikiran tentang rencana awalnya, yaitu menjadi paladin dan menjadi masyarakat kelas atas. Di perjalanan, Yehu merasa kelaparan dan merasa badannya sangat lelah karena pertempuran dengan pasukan penjaga. Ia tidak menyangka game ini terasa sangat nyata baginya. Ia bertemu dengan seorang pemuda yang sedang menggarap ladang dan meminta makan dan minum ke pemuda itu. Tetapi pemuda itu menyadari sosok Yehu adalah tiran. Langsung pemuda itu berlari dan berteriak,
bahwa seorang tiran menyerang desa mereka. Yehu gugup malu berpikir untuk mengembalikan reputasinya. Setibanya Yehu di kota, ia langsung dihadang oleh sekumpulan warga lengkap membawa senjata untuk melawan Yehu. Seluruh warga berteriak menyuruh Yehu untuk jangan mendekat dan segera pergi. Seluruh warga berlari ketika Yehu berkata tentang keinginannya. Ia kaget semua warga mengenali identitasnya sebagai tiran. Ia berpikir apakah lencana yang ada pada dadanya yang membuat seluruh warga tahu bahwa dia adalah seorang tiran. Terdengar bunyi kelaparan dari perut Yehu. Segera ia mencari warung atau rumah makan untuk mengisi perutnya yang sudah lapar sekali. Di pertigaan kota, ia melihat sosis yang digantung dari kejauhan. Ia langsung mendekati rumah makan dan terlihat rumah makan tersebut kosong, tak ada penjaga atau pemiliknya. Ia berpikir semua warga di kota lari ketakutan karena kedatangannya. Sambil melahap sosis, ada pemberitahuan bahwa dia baru saja melakukan pencurian makanan. Poin reputasinya pun bertambah -1 dan bounty-nya bertambah 10 poin. Di dalam dunia game ini, jika mengambil atau mencuri makanan, maka player akan dikenai hukuman. Barang curiannya pun hanya bisa dipakai secara pribadi dan dapat dijual ke penjual tertentu. Sambil makan, ia berjalan keluar dari rumah makan tersebut. Melihat ada jubah yang terjemur, Yehu pun mengambil jubah tersebut dan memakainya. Ia merasa gagah dan keren menggunakan jubah tersebut. Lagi-lagi ada peringatan tentang ia mencuri. Terlihat seluruh warga was-was mengingatkan satu sama lain tentang barang dan makanan agar tidak dicuri oleh Yehu. Warga memasuki rumah makan tersebut dan mereka marah. Stok makanan mereka banyak dicuri oleh Yehu. Warga melihat ada pesan kertas yang ditinggalkan olehnya untuk para warga. Ia mengingatkan bahwasannya dia mengambil hanya karena kelaparan dan ia akan kembali ke kota tersebut. Tetapi warga merasa seperti dihantui oleh seorang tiran. Dengan kondisi yang fit, Yehu melanjutkan perjalanan ke kota kekacauan. Ia merasa cerdas meninggalkan catatan agar warga tidak cemas atas barang yang telah dicurinya. Malam hari tiba di kota kekacauan. Kota kekacauan adalah kota yang tidak pernah diatur, sarang bagi para preman, malang, dan kemiskinan. Sebab itu dikatakan kota kekacauan. Ia berjalan memasuki kota dengan menutupi muka menggunakan jubah hasil curiannya. Yehu menuju bar karena bar adalah tempat terbaik menurutnya. Di bar ia ditanya seorang pelayan ingin memesan apa. Lalu Yehu menjawab ingin memesan susu dan roti. Tersenyum tipis seorang pelayan berkata, ini bar bukan tempat penitipan anak. Kalau aku jadi kau, aku akan memesan bir besar layaknya lelaki. Semua pengunjung bar pun tertawa mendengar itu. Ia hanya menjawab terima kasih pada pelayan tersebut. Pelayan tersebut memberitahu Yehu bahwa harga barang pesanannya cukup mahal. Yehu hanya memiliki 40 koin silver, sementara pesanannya seharga 4 koin emas. Tetapi Yehu penasaran dengan daftar menu untuk melihat harga. Ia yakin harganya telah dimahalkan oleh pelayan tersebut. Sementara itu kondisi bar sangat ramai. Ada sekumpulan orang di meja bar yang mengolok-ngolok Yehu. Seluruh pengunjung bar pun tertawa. Yehu berjalan ke arah papan pengumuman, melihat daftar pekerjaan sayembara. Ia diolok-olok sebagai
anak kecil, tidak boleh ikut pekerjaan berbahaya seperti mereka. Lalu Yehu mengambil satu pekerjaan berburu keski. Ke pelayan bar ia bertanya, berapa upah yang ia dapatkan kalau berhasil memburu keski. Pelayan bertanya kepada Yehu tentang keseriusan ia memburu keski. Sontak seluruh pengunjung menertawai itu dikarenakan keski adalah makhluk paling berbahaya di darat menurut pelayan toko tersebut. Yehu pun keluar dari bar tersebut dan ia berpikir kalau ia bisa menangkap keski, ia dapat menabung dan menaikkan hadiah imbalannya. Sang pelayan pun ragu akan Yehu apakah bisa menangkap dan membunuh keski. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan cuaca yang sangat terik di siang hari dan tampak Yehu sedang berjalan seperti lagi mencari sesuatu. Yehu pun terdiam sesaat sambil menggumam dalam hatinya. Laporannya bilang kalau monster keski tinggal di dekat danau sekitar sini. Namun sepertinya tak ada danau di dekat sini. Rupanya Yehu sedang mencari sebuah danau yang menurut laporan monster keski yang sedang menjadi buruannya tinggal di sekitar danau. Tak lama kemudian Yehu terduduk kelelahan setelah berjalan mencari sebuah danau yang menjadi tempat tinggal monster keski. Akhirnya Yehu pun memutuskan untuk istirahat sejenak karena perjalanan yang cukup melelahkan menuju danau tersebut. Sambil menikmati makanan dan minuman hasil curiannya, Yehu melihat hutan lebat di sebelah barat yang menarik perhatiannya untuk didatangi. Setelah beristirahat sejenak, stamina Yehu pun kembali pulih dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan misinya. Belum sempat beranjak dari tempat istirahatnya, Yehu merasakan getaran yang sangat besar di dalam tanah. Dengan penasaran, Yehu bersiap menghadapi getaran yang mana dia tidak tahu disebabkan oleh apa. Yang awalnya getaran kecil, tiba-tiba getaran pun menjadi semakin besar. Dengan percaya diri dan semangat, Yehu pun bersiap untuk tempur menyerang buruannya. Mungkinkah mangsaku muncul sendiri? Jadi aku nggak perlu repot-repot mencari, ucap Yehu. Dengan rasa kecewa, ternyata monster yang keluar bukanlah monster yang diharapkan oleh Yehu. Terlihat hanya seekor monster kecil yang keluar dari dalam tanah. Belum sempat memalingkan pandangannya, tiba-tiba muncul di hadapan Yehu sosok monster keski level 40. Jadi benar-benar mangsaku ya, ucap Yehu. Tapi bukankah katanya mereka hidup di sekitar danau? Kenapa muncul di sini? Sambil menunjukkan ekspresi bersemangat dan heran setelah melihat monster keski level 40 yang muncul di hadapannya. Tanpa basa-basi, keski itu pun langsung menyerang Yehu dengan mulutnya yang lebar dan penuh dengan gigi tajam. Yehu pun menepis serangan keski itu dan melancarkan serangan menggunakan pedangnya. Tampak Yehu menyerang dengan beberapa serangan, namun damage yang diberikan Yehu cuma menghasilkan damage yang kecil. Geli-geli aja kali ya. Kemudian keski itu menyerang balik ke Yehu menggunakan ekornya. Alhasil serangan keski itu berhasil mengenai Yehu tepat di perutnya dan menghempaskannya hingga terpental 2 kali. Sambil terkapar, Yehu terkejut dengan serangan yang diberikan kepada keski itu karena tidak berdampak besar terhadap keski. Karena dampak serangan keski yang diterima Yehu, status power Yehu tiba-tiba bertambah hingga 30 kali lipat. Yehu pun berdiri dengan rasa percaya diri karena merasa statnya sudah dikalikan 30 kali. Yehu pun berkata kepada monster itu, "Kau kuat seperti dugaanku. Tapi kalau begini kaulah yang akan kalah." Yehu pun melompat tepat di atas kepala keski itu dan melancarkan serangan menggunakan pedangnya, lalu menusukkan pedangnya di kepala keski tersebut. Dengan serangan itu, Yehu pun mampu memberikan damage yang besar terhadap keski itu. Alhasil monster keski tersebut pun berhasil dikalahkan oleh Yehu dan terlihat monster keski itu pun mati
dengan seketika dan quest pun selesai. Kayaknya part 1 ini sampai sini aja nih, dan gak kerasa udah cukup lama Bang Kim ngoceh-ngoceh. Buat kalian para subbreaker kaum review udah tahu kan tugas kalian, jangan lupa di like dan komen ya. Dan buat kalian yang baru nonton channel ini, jangan lupa buat subrek channel kaum review supaya channel ini bisa berkembang lebih besar lagi. Dan Bang Kim juga ucapin terima kasih buat kalian yang udah setia nonton channel ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye dan see you the next video.